Selamat sore semuanya. Sore Pak. Masih siang atau sore? Siang Pak. Siang. Kalau sore nanti masih panas. Oke, tidak mau pengen maju yang di belakang. Hari ini kita berbicara tentang metafisika Baruch Spinoza. Tokoh selanjutnya dalam kerangka modern. Tokoh juga selanjutnya setelah pertemuan sebelumnya ngomong tentang René Descartes, biasa disingkat René Descartes. Memang untuk orang Perancis ya, yang panggilnya cukup René Descartes gitu. Ini Spinoza. Spinoza tentu nanti akan banyak perlu kuat atau ingat apa yang disampaikan oleh Descartes dulu, karena Spinoza itu banyak juga mengkritik tentang pemikirannya Descartes. Jadi filsafat itu begitu gitu. Tokoh sebelumnya pasti ada dikritik oleh tokoh sesudahnya. Dia mau membangun bangunan filsafat atau bangunan pemikiran yang berpijak juga dari hasil ketidaksetujuannya terhadap filsuf sebelumnya. Gitu. Jadi ini masuk di dalam kerangka modern di mana ilmu pengetahuan banyak berkembang. Pada awal Anda perlu mengetahui di abad modern itu tidak spesifik semua orang mengatakan diri filsuf ya. Filsuf itu ya ilmuwan. Ilmuwan itu ya apa? Yang mikir semua, ya mikir tentang geometri, mikir tentang planet. Ya, jadi pembagian ilmu belum sespesifik sekarang itu. Jadi ilmuwan itu ya tentu ilmuwan adalah seorang yang katakan filsuf juga pemikir adalah ya dia memikirkan juga itu ilmu-ilmu yang banyak juga yang lainnya gitu. Ilmu tentang geometri. Makanya Descartes itu juga tentang matematika juga gitu. Jadi begitu. Descartes pun Spinoza yang hari ini juga akan demikian. Saya beri judul Tuhan sebagai substansi yang tunggal. Kalau bertanya tentang apa yang ada gitu ya. Kalau ditanya minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, kalau begitu menurut Descartes, metafisika Descartes apa? Yang ada itu adalah apa? Kesadaran, betul. Kesadaran yang ada di dalam mana? Dalam diri manusia. Maka yang utama yang ada adalah manusia dan kesadarannya. Kalau manusia tidak ada atau tidak sadar, maka dia tidak ada. Gitu. Orang yang ragu, tanda orang ragu itu adalah dia meragukan semua hal nih. Descartes, saya agak sambil review. Dia meragukan semua hal. Indra menipu. Benar? Begitu teorinya? Indra kita ini menipu gitu. Mata agak minus saja sudah ganti objeknya. Agak buta warna, gak bisa melihat dengan baik juga gitu. Indra menipu, tapi yang tak bisa ditipu adalah atau yang tak bisa, semua bisa kita ragukan. Semua oleh Descartes diragukan, tapi ada satu yang tidak bisa dia ragukan, yaitu Kesadaran. Yaitu dia sedang ragu dong. Benar kan? Semua dia ragukan, tapi ada satu yang tidak bisa dia ragukan, yaitu dia sedang ragu. Untuk bisa ragu orang harus mikir. Gitu sederhananya logikanya. Maka sesuatu yang tak terbantahkan adalah aku yang sedang mikir. Sesuatu itu, segala sesuatu yang ada adalah semua saya ragukan, tapi satu yang tidak bisa diragukan adalah saya sedang ragu. Untuk bisa ragu, saya harus berpikir. Maka satu-satunya yang pertama ada haruslah aku yang berpikir dulu. Maka yang ada pertama adalah aku yang berpikir. Hari ini kita melihat nanti akan kebalikannya, Spinoza itu. Saya tidak menyiapkan cukup panjang PPT-nya karena pemikirannya cukup, ada beberapa hal detail yang cukup jelimet, ada istilah-istilah khusus yang dia pakai secara saintifik juga gitu, berkaitan dengan logika tentang keluasan dan atribut. Itu perlu memahami khusus tentang belajar tentang logika Kartesian dan seterusnya gitu. Oke, dia orang Yahudi sebenarnya, dari keluarga Yahudi, tapi lahirnya di Amsterdam.
1632. Dari Portugal hijrah ke Belanda. Hijrah, ada yang tanya tadi hijrah itu apa Pak? Pindah, mudik lah, ngungsi. Dari Portugal pindah ke Belanda. Nah, karena orang Yahudi, biasanya orang Yahudi kan memang keagamaannya kuat ya, di sinagog itu adalah rumah-rumah ibadat itu. Tapi karena pemikirannya nampaknya itu ketika dia sudah dewasa, sudah besar, dalam konteks pemikirannya dia dikucilkan dari sinagoga. Kenapa begitu? Karena ada ajarannya atau pemikirannya yang tidak sesuai dengan pemikiran Yahudi. Terkait dengan apa? Tentang Tuhan. Oke. Nah, lalu pindah 1663 itu pindah ke Den Haag, masih di Belanda. 1673 ditawari jadi ya pimpinan untuk institusi filsafat di Universitas The Hague, tapi dia menolak. 67, 4 tahun setelahnya meninggal. Nampaknya karena TBC. Masih muda, berarti kan 45. Belum 50, masih muda. Maka itu karya-karyanya tidak terlalu banyak. Ada karya yang selama dia hidup itu 2 karya aja, Renati Descartes Principia Philosophiae, itu yang saya katakan tadi. Dia adalah tokoh yang sangat terpengaruh Descartes. Makanya kalau kalian baca Spinoza harus paham Descartes dengan baik dulu gitu. Nah, kalau paham Descartes dengan baik, maka Spinoza akan membedakannya nanti dengan baik, atau kelihatan tokoh ini pemikirannya dengan secara spesifik berbeda dengan Descartes, lawannya Descartes. Lalu karya kedua Tractatus Theologico Politicus. 2 karya ini aja yang dia terbitkan selama dia hidup, karena yang 45 tahun ya gitu. Ya sebenarnya bukan ukuran sih gitu. Tapi yang karya-karya yang bawah itu baru diterbitkan ketika dia sudah wafat. Dia sudah wafat. Opera Posthuma, Etika, Tractatus Politicus, Tractatus De Intellectus Emendatione, Epistole, Compendium Grammaticum Hebrew. Lihat, ini ada karya-karya, beberapa karya-karya yang berkaitan dengan agama sebenarnya. Nih, lebih-lebih Epistole dan Compendium, kumpulan gramatik Hebrew itu adalah Ibrani. Oke. Nah, kalau kalian baca tokoh-tokoh saintis yang beragama Yahudi, macam juga Einstein juga. Einstein ini orang Yahudi. Makanya waktu Nazi berkuasa, dia ngungsi ke Amerika. Gitu. Karena kalau enggak dia takut akan jadi korban juga gitu. Nah, ciri khas pemikiran tokoh-tokoh yang baik saintis ataupun tokoh apapun yang beragama Yahudi itu memadukan ilmu pengetahuan dan mistik. Mereka tidak melepaskan diri dari apa yang ada, yang mereka pikirkan dalam alam semesta, pun juga tentang saintifik hukum alam, itu selalu nanti dikaitkan dengan mistik tentang Tuhan. Itu. Maka ada kekasan di situ. Banyak tokoh dari Yahudi nanti Anda akan melihat pemikirannya, nuansanya akan diwarnai dengan nuansa bahwa seperti begini. Beriman itu satu paket tegak dengan jadi seorang saintis. Paham ya? Jadi sehebat apapun Anda saintis, tapi pada titik tertentu ada dalam pikiran itu, dalam pemikiran saintifik Anda itu selalu dipengaruhi juga unsur agama. Itu yang saya maksudkan. Makanya banyak ulasan misalnya tokoh-tokoh nanti Yahudi itu ya karena mereka memang lebih kuat dulu secara budaya itu dari budaya tradisi Yahudi dulu. Jadi budaya itu kuat dulu ya. Pelaksanaan hukum-hukum agama Taurat itu lebih kuat dulu. Saintifik itu kayak belakangan. Sehebat-hebatnya Anda jadi saintis tapi lebih memikirkan juga selalu terpengaruh juga terhadap mistik. Mistik itu apa? Sesuatu yang sifatnya yang tak kelihatan, yang tak terjelaskan.
Bayangkan satu sisi adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu tuntutannya adalah clear and distinct, jelas dan terpilah, tidak boleh ambigu, macam Descartes gitu. Tapi ini tidak. Di dalam sesuatu yang clear and distinct ada sesuatu yang tidak bisa kita ketahui sepenuhnya. Paham tidak ini? Tidak semua hal bisa kita ketahui. Ada unsur-unsur mistik di sana. Ada unsur-unsur yang nggak tahu. Ibaratnya kalau sekarang black hole ada enggak gitu? Kalau ada, di dalam black hole itu apa? Gitu. Dalam tata surya gitu ada lubang yang enggak tahu mengarahkan kemana itu. Dalam film-film science fiction kan biasanya digambarkan dengan itu akan mengarahkan kita ke dimensi yang lain itu. Saya sering nonton film-film science fiction begitu, yang nanti mengarahkan orang ke dunia Tuhan itu. Tapi kan misteri, siapa yang tahu? Sejauh ini siapa yang sudah ada teori yang memecahkan di balik black hole ada apa? Anda tahu black hole kan ya? Ya itu lubang hitam di tata surya gitu. Kayak di laut gitu, terus ada yang jurang bawah laut itu menuju kemana itu? Dasar bumi Pak. Memang bumi punya dasar gitu, bumi bulat gini kok tembus itu. Itu ya dimakan bumi Pak gitu, dimakan bumi. Itu memadukan unsur yang begitu. Jadi ada unsur yang ya ilmu pengetahuan, yang sesuatu yang scientific, tapi ketika ditanya terus Anda yakin besok masih hidup? Kalau Anda yakin berarti kayak Anda menggabungkan sesuatu yang mistik gitu. Gak yakin Pak, gak tahu. Siapa yang meyakinkan diri 5 tahun lagi jadi apa? Bisa gitu. Nah gitu. Siapa yang bisa tahu masa depan? Ilmu hanya memperkirakan, betul ya. Memperkirakan, tapi yang memastikannya Pak, itu ada dimensi mistiknya di sini. Nah, unsur-unsur itu yang akan memenuhi. Kita tahu, yuk kita lihat filsafat Descartes itu. Filsafat Descartes mempengaruhi dia dalam hal apa? Mengenai metodenya. Metodenya dengan gunakan memang dengan cara saintifik, iya, betul, diikuti. Istilah-istilah teknis juga banyak akan, kalau Anda baca bukunya, itu akan pakai juga. Argumen ontologis, kemarin sama Pak Simon disinggung enggak? Apa peran Tuhan dalam pemikiran Descartes? Itu disampaikan? Enggak sampai? Enggak sampai. Atau lupa, jangan-jangan tuh. Peran Tuhan yang menggaransi bahwa Tuhan tak mungkin berbohong, kira-kira begitu. Enggak ya? Enggak ya? Oke. Tapi lebih ke teori ini ya, teori kesangsian, metode kesangsiannya aja ya. Hubungan antara badan dan jiwa. Oke, tapi kita lihat proyek filosofisnya ya. Nah, kalau Descartes, ini kan begini, Descartes itu full seorang, kalau tadi ada yang bilang seorang saintis, memang karena dia apa? Di dalam abad modern ini yang dicari adalah apa yang pasti gitu. Sesuatu yang menjadi dasar kepastian yang darinya, dari fondasi itu, semua pemikiran yang atas dibangun. Gitu enggak? Apa kemudian yang dibangun Descartes? Apa yang pasti? Sesuatu yang pasti. Descartes itu sama seperti Spinoza, sama seperti Descartes, mencari sesuatu yang pasti dan menganggap bahwa setiap langkah dari pencarian kepastian itu satu-satunya jaminan bagi ilmu pengetahuan. Ya, satu-satunya kepastian adalah aku yang ragu, maka aku yang sadar, aku yang memikirkan. Maka segala sesuatu itu menjadi pasti kalau apa? Ukuran kepastian adalah Descartes dulu. Sesuatu menjadi ada kalau
Coba deh ditarik ini, coba pikirkan dulu. Kan segala ukuran bahwa segala sesuatu itu adalah aku yang ragu, aku yang memikirkan. Oke, itu ya. Maka segala sesuatu bisa ada kalau saya pikirkan. Maka ukuran kebenaran di mana? Di pikiranku. Kan gitu. Jadi Anda manusia atau bukan tergantung kesadaran saya. Ini botol atau bukan, saya yang menentukan. Terus ini semua ada atau tidak tergantung kesadaran saya. Maka ukuran kebenaran ada di pikiran. Pikirannya siapa? Pikiran manusia. Oke. Sesuatu itu kemudian menjadi benar, ini benar adalah handphone kalau Anda memikirkannya, mengkajinya, memikirkannya, menganalisisnya sebagai handphone. Anda menyadarinya sebagai handphone. Kalau Anda abaikan ini, tidak lagi saya anggap sebagai handphone, maka dia bukan handphone. Oke. Nah, Descartes di situ sama. Tapi kalau kata itu kemudian makanya saya tulis di situ Descartes bilang bahwa kepastian adalah cogito, aku yang berpikir. Ukuran segala sesuatu ada itu adalah cogito. Maka sifatnya ada di masing-masing orang atau di luar orang? Masing-masing orang. Tahu efeknya? Nah, maka kemudian lalu gimana Pak gitu? Berarti kan orang lain itu bisa jadi, Pak saya jadi tidak ada dong Pak. Kalau Pak Kristo tidak menganggap saya ada, tidak menyadari kehadiran saya, berarti Anda bisa bilang Pak Kristo meniadakan saya. Kesadaranlah yang menentukan adanya seseorang. Saya juga menjadi tidak ada kalau saya tidak mikir. Oke. Pikiran itu menentukan kemudian adanya seseorang. Kalau kamu nggak mikir seharian ini di sekolah, kamu nggak ada sebenarnya, kata Descartes. Nya diem gini ngelamun. Gurunya menjelaskan Anda tidak ada. Juga orang lain juga ada karena kesadaran kamu. Orang lain juga bisa ada atau tidak kalau dia sadar atau tidak, Anda menyadarinya atau tidak. Paham dulu sini. Ya, oke. Maka penentunya adalah kita, masing-masing orang dengan kesadarannya. Maka tapi itu yang tidak disetujui oleh Spinoza. Lah, kalau begitu berarti ini benar-benar tidak ada ini barang-barang ini semua. Gitu. Kalau saya abaikan semua ini, maka ini berarti nggak ada semua nih. Nggak ada itu orang-orang di sana itu. Nggak ada, abaikan aja. Tidak usah disadari. Berarti tradisi kepercayaan Yahudinya mulai dilakukan dong Mbak dari Descartes ini di Spinoza ini. Oh. Karena hal mistik kan semuanya kan ada tuh Pak. Apa ya ngomongnya? Tuh, enggak. Nanti justru akan, kalau Descartes itu membuat ukurannya adalah orang per orang, kata Spinoza bilang, kalau begitu berarti yang menentukan adalah rasionalitas kita masing-masing dong. Enggak boleh. Tapi bahwa benda ini kemudian, benda-benda ini semua tidak ada maknanya dong. Kalau semua tergantung pikiran, kesadaran orang, maka ini kan gak ada maknanya semua. Buat apa sih cari nilai tinggi? Buat apa sih ada uang banyak? Buat apa sih laptop ini? Wong saya sudah menyadari bahwa laptop ini tidak butuh. Buat apa sih dia? Saya
tidak menganggap kesadaran akan adanya dia penting gitu. Buat apa sih orang tuamu gitu? Jadi kamu gitu. Saya tidak menganggap dia ada Pak gitu. Kata Descartes benar. Karena yang menganggap adanya orang, adanya itu adalah dari kesadaran. Itu sama kan dengan halnya kalau kamu nyuekin temen, kamu nggak anggap dia ada, kan jadi tidak ada. Nggak usah dipikir. Kalau Anda mikir karena Anda berarti mengadakan wuwu-wawa. Kalau Anda tidak mikir, harusnya Anda tidak usah mikir gitu. Wuwu-wawa itu tidak usah dipikir. Kalau Anda nggak usah, kata Descartes, kalau Anda mikir berarti memang wuwu-wawa itu ada. Ada berarti wuwu-wawa. Tapi kalau keadaannya ada atau tidaknya itu ditentukan oleh rasionalitas kesadaranmu gitu. Kan gitu. Jadi paham ya, yang menentukan kalau Descartes. Lalu efeknya adalah pertanyaannya kemudian Spinoza tidak terima. Loh, yang bener aja. Lah ini banyak benda-benda ini. Alam semesta, ciptaan-ciptaan itu. Bumi dan segala isinya. Masa itu tidak ada isinya, tidak ada maknanya? Paham enggak? Pak, apakah itu secara moral salah Pak dari Descartes? Karena meniadakan makna-makna mereka. Bukan urusannya bukan moral, tapi secara keadaan. Maka kemudian masalahnya adalah Anda tidak mengkategorikannya masuk ke dalam ukuran itu sebagai sebuah pengetahuan gitu. Karena yang menentukan adanya itu hanya di sini. Kebenaran itu kemudian letaknya hanya di sini. Tapi bahwa ada sapi, ada kambing, ada burung-burung, ada lautan, benar kan ada itu. Tapi kalau Descartes bilang, enggak, tergantung kamu cogito apa enggak gitu. Paham enggak ini? Maka mengembalikan letaknya kebenaran itu di dalam atau di luar kalau Spinoza kemudian? Di luar. Spinoza, betul. Kembalikan di luar. Ini walaupun tidak saya sadari Anda, maka Spinoza akan bilang Anda itu substansi. Tapi substansi yang sementara. Karena kita itu substansi yang rapuh. Tapi Anda ada. Ada sebagaimana adanya. Anda substansi. Bukan ditentukan oleh kesadaran pikiran. Nangkap dulu enggak ini? Ini harus nangkap dulu yang di sini nih. Kalau enggak nanti bingung. Deh. Kata Spinoza, cogito ergo sum itu kontingent. Maka selama saya, berarti syaratnya adalah mutlak itu sesuatu bisa diketahui selama saya mikir, kan gitu. Tapi kalau saya tidak mikir berarti, kalau ini bayangkan ini ya, satu ruangan ini semuanya tidak ada yang mikir, tidak ada yang nyadari. Maka it means kita semuanya nggak ada semuanya itu. Kata Descartes itu bisa begitu gitu. Maka kata Spinoza ya nggak betul ini gitu. Nah kalau nggak ada yang cogito gitu, semuanya ngikut aja. Gak ada yang mikir semuanya. Pak, pokoknya kita jalan aja Pak. Tapi Spinoza bilang nggak bisa. Harus ada yang mutlak. Yang nggak berubah. Karena cogito ergo sum itu kontingent. Apa itu kontingent Pak? Kontingent itu sementara. Tidak menjadi dasar yang mutlak. Ingat, sama-sama ini antara Descartes dengan Spinoza itu misinya sama, yaitu mencari kepastian, kemutlakan. Kalau Anda berpijak pada cogito ergo sum itu tidak tetap, menggantungkan pada apakah ada upaya cogito atau tidak. Nah kalau orang tidak cogito,
Terus dasarnya apa? Ini tidak ada yang semuanya, tidak ada yang seruangan ini, tidak ada yang mikir semuanya. Saya juga termasuk gitu misalnya. Terus kita apa dasar kita? Dasar ada kita. Apa kita semua zombie semua di sini kemudian? Halo? Nampaknya termenung membayangkan Spinoza. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tergantung sudut pandang orang pertama. Maksudnya apa itu? Tergantung sudut pandang orang pertama. Maka kalau saya tanya, Descartes itu mengatakan ini botol kalau menurut siapa? Kita. Yaitu orang yang memikirkannya. Berarti botol ini menjadi botol kalau ada orang pertama yang memikirkan. Gitu kan ya? Maka tapi pertanyaannya dari Spinoza itu begini. Wah, ya enggak betul kalau gitu. Kita harus melepaskan diri dari kesibukan mentalitas dan pengalaman kita yang terbatas. Pengalamanmu terbatas untuk memahami botol dalam botol ini. Misalnya ini, ambil contoh. Kita semua naik gunung. Oke? Kita semua naik gunung. Yang terpapar ketika kita naik yang kita lihat ketika ada di puncak gunung itu kira-kira pemandangan. Pohon-pohon, awan-awan, begitu ya. Apakah keindahan itu menjadi keindahan kalau itu dipikirkan oleh orang? Apakah semua bisa langsung memikirkan itu adalah keindahan? Ya atau tidak jawabnya? Mudahnya adalah apakah semua bisa mempunyai kategori yang sama tentang indah yo gitu. Padahal itu hanya pohon-pohon dan misalnya hanya pemandangan itu. Ya atau tidak? Enggak kan? Benar semua sepakat? Enggak. Maka dibutuhkan apa? Apakah kemudian keindahan itu hanya tergantung orang yang menilainya kemudian? Sedangkan pengalaman keindahan orang masing-masing itu berbeda-beda. Nah, itu yang kemudian oleh Spinoza itu ditolak. Ya kalau indahnya itu berdasarkan kesadaran masing-masing orang, maka gak ada maknanya dong ini pohon ciptaan, ini lihat gunung, lihat bukit-bukit, lihat awan itu. Karena mungkin bagi seseorang gitu ya, dia sudah semuanya bilang ini ya, bagus ya gitu. Hanya satu orang bilang, enggak apa gini, wit-witan gini tok gitu, pohon-pohon gini gitu. Nah kalau Descartes dia akan setuju. Ya iya ini cuma pohon berjajar-jajar gitu. Tapi kata Spinoza, kita harus melepaskan diri dari kesibukan mentalitas dan pengalaman kita yang terbatas. Ini semuanya yang di luar itu substansi pada dirinya. Ada pada dirinya. Tidak tergantung kepalamu, Descartes. Cara membuktikannya, makanya cogito itu, kan cogito itu sini, yang membuat ini jadi benda adalah berarti di sini. Tapi apakah ini tidak bernilai pada dirinya sendiri? Nih, ambil contoh. Temenmu dalam pikiranmu dia adalah anak jahat. Kalau ikut Descartes, maka yang benar adalah dia jahat. Tapi apakah dia benar-benar jahat? Itu Spinoza. Kamu harus, ya Spinoza akan mengatakan bahwa siapa yang benar-benar tahu dia? Dia kan bukankah dia itu adalah substansi? Orang jadi jahat atau baik bukan karena
pikiranmu. Tapi karena memang ya dia punya substansi sendiri. Setuju nggak misalnya kamu dinilai oleh temenmu, kamu jahat. Kamu kan bisa mengatakan diri bahwa kalau Descartes akan mengatakan ya tergantung orang lain menyadarimu sebagai apa, kan gitu. Tapi kalau Spinoza akan bilang, enggak, aku tak peduli walaupun orang lain bilang aku jahat, tapi aku bukan seperti yang mereka pikirkan. Yuk, coba itu. Kita harus mulai bisa membedakan. Ya, silakan. Kan kita kan udah mulai dari awal bahwa Descartes dan Spinoza ini memiliki satu visi, yaitu menemukan kepastian. Cuman di sementara ini dari berbagai argumennya Spinoza, kok kita tambah bingung ya Pak? Kok malah semuanya itu punya probabilitas, semuanya itu punya kemungkinan, jadinya kan malah nggak ada kepastian ini Pak. Yang pasti adalah semuanya substansi. Benar. Bahkan nanti yang makanya sampai ke saya adalah Tuhan adalah alam, alam adalah Tuhan. Bahkan di dalam meja ini pun, ini substansi Tuhan ada di sini. Mistiknya kemudian di sana gitu. Tidak berhenti kepada pikiran orang yang menilai aja gitu. Jadi pikiranmu, kepastiannya adalah semua ini harus diakui bahwa semua ini substansi. Yang apa itu substansi? Nanti kita lihat itu. Kalau Descartes yang utama hanya pikiran, tapi sudah dibuktikan sama Spinoza dibantah. Tidak, pikiran itu tidak tetap, tergantung kondisi. Yang tetap dan tak berubah adalah substansi. Anda substansi kok. Mau Anda cogito or not, Anda substansi. Paham? Nah. Kalau Descartes akan memberikan kategori bahwa harus cogito, harus ragu, harus bersadar, harus sadar supaya Anda ada. Kalau tidak sadar, nggak ada yang ada. Tapi kata Spinoza, mau sadar mau tidak, kita semua substansi. Kita hidup dalam substansi yang banyak ini. Ya. Pak, ini saya nggak tanya, punya argumen. Bisa nggak kalau saya katakan bahwa pemikirannya Descartes itu lebih melihat objek? Soalnya pertama kali saya yang lihat pikirannya Descartes itu terlalu objektivitas memang. Objektivitas yang kan diukur dari rasional. Substansi, enggak, bawahnya substansi Pak. Substansi terus objek. Saya katakan nggak kalau Descartes itu lebih berfokus kepada objeknya daripada substansinya. Berfokus, iya benar pada objeknya, tapi metodenya dengan rasional. Ukuran rasional itu apa? Orang bisa mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran berdasarkan pertimbangan rasionya. Gak perlu menilai ini bener botol apa enggak, wis tak cek botol itu. Hukum itu masuk akal ketika hukum-hukum logis begini misalnya, terjun dari lantai 10 akan mati. Apakah perlu dibuktikan? Enggak perlu. Perkalian aja itu sudah massa dikali kecepatan turun, boom. Terhentaklah tubuh kita pasti. Gitu. Itu rasional aja. Gak perlu benda dilempar ke sana, pasti larinya ke sana. Perlu dicoba, Pak. Kalau perlu coba aja, tapi berdasarkan rasio bisa. Kata Descartes begitu. Semuanya ukurannya ada di sini aja cukup. Bisa kok. Bahkan Tuhan bisa diselesaikan di sini. Menjamin bahwa Tuhan sebagai penjamin postulata dirinya tidak berbohong. Kata Descartes. Tapi yang tidak diterima oleh Spinoza adalah terus ini orang-orang ini masa ini kita semua ini tidak ada nilainya gitu. Dipikir no aja bisa itu kata Descartes kan begitu.
Maka kata Spinoza harus belajar melihat objek-objek. Benar enggak ya gitu. Enggak hanya pikiran orang aja yang diutamakan itu. Bisa menangkap atau ada yang bingung? Tuh, moga. Yuk. Pakai mic. Tuh. Takutnya pertanyaannya tapi Ya. Boleh coba. kita kan kalau mikir apapun kan termasuk cogito ya. Terus kalau kita kalau mau nyari substansinya sesuatu itu berarti juga terbatas cogitonya kita. Kalau Descartes, iya. Dan yang menentukan adalah pikiran. Itu loh masalahnya. Paham enggak? Gitu. Semuanya itu ukurannya ada di ego, ego yang berkogito. Sebenarnya dalam bahasa Latin kan ego itu saya gitu. Terus gimana? Tapi kalau ini mintanya adalah benda di luar itu harus ditengok gitu. Kayak itu tadi, makanya saya beri contoh. Temenmu baik enggak gitu? Dia bilang baik. Baik itu sejauh kalau Anda menyadarinya adalah baik. Tapi kalau kemudian Anda terima enggak dikatakan Anda jadi baik kalau karena Anda dikogito dia baik? Saya dengan Spinoza-nya kayaknya enggak. Nah, kalau Spinoza kan bilang, aku itu bisa menentukan diri, Pak. Itu Pak, maksudnya saya bingung itu caranya kita bisa buktiin kayak apa, kita bisa tahu substansinya dia tuh apa gitu loh. Oke. Kan terbatas kita yang mikir. Oke. Maksudnya bagaimana Bisa kita bisa mengetahui substansinya yang secara sebenarnya misalnya. Oke, kita lihat ya. Kalau Descartes itu kita lanjutkan ya berarti ya. Dualisme dalam Descartes itu memisahkan tubuh dan jiwa karena yang memikirkan kesadaran ada di dalam jiwa. Oke. Maka yang penting adalah mikir aja. Tapi kemudian kita lihat apa itu substansi. Kemudian maka ngukurnya gimana? Sesuatu yang ada pada dirinya sendiri dan dipahami melalui dirinya. Ada pada dirinya dan dipahami melalui dirinya. Bukan dipahami melalui orang lain. Sama seperti konsepnya Aristoteles. Substansi itu satu dikelilingi oleh atribut-atribut yang mengikuti. Substansinya ini adalah botol. Lalu atribut-atribut yang menyertainya? Hijau, ukurannya air, isinya air putih, terus sekian, terus mungkin ada harganya sekian. Itu ada pada dirinya dan dipahami melalui dirinya sendiri, tidak melalui orang lain. Maka kalau kamu dikatakan orang lain misalnya, kamu baik ya, jangan percaya. Kamu harus yang mengatakan, kata Spinoza adalah substansimu yang menentukan dalam dirimu sendiri kamu. Melalui dirinya sendiri, bukan melalui orang lain. Jadi ini menjadi botol bukan karena orang memikirkan adalah botol, tapi memang botol sebagaimana botol adanya. Bingung enggak? Enggak ya? Kamu dengan segala atributmu tidak ditentukan oleh pikiran orang. Tapi Anda substansi yang mandiri yang menentukan diri Anda sendiri. Berarti botol bisa nentuin dirinya sendiri kan? Botol adalah botol. Mau orang mikir ini adalah pentungan satpam tapi tidak merubah substansi botol sebenarnya. Misalnya nih, ini sudah diubah menjadi alat untuk lempar-lemparan di antara kita gitu.
tangkep yo gitu. Kehilangan maknanya sebagai botol enggak? Iya pasti. Fungsinya udah beda loh Pak. Enggak pasti. Enggak. Lu nggak terima. Pak, Enggak. tapi kan itu kan juga doktrin Pak. Misal botol ya botol kan kita udah tahu dari dulu bahwa botol itu untuk menampung air. Cuman kalau kita dari dulu melihat botol ini buat lempar-lemparan kan pada akhirnya juga dia ditentukannya buat lempar-lemparan. Itu Jadi- Descartes. Betul. Maka apakah benda ini tergantung pikiran? Kalau jawabannya iya, berarti Descartes. Tapi kalau botol ini, walaupun orang memikirkannya apa, tapi dia adalah botol, meskipun nanti agak bocor, atau ini sudah dikerikiti mulut seseorang, dia tetap botol. Mungkin dia bingungnya tuh dikira labelnya mungkin. Nah, Labelnya padahal yang dimaksud bukan. esensinya, hakikatnya. Berat cincin ini emas terpendam lumpur begitu. Kalau Descartes bilang, itu sudah sampah. Atau waktu saya ke toilet, masuk ke kloset, dicarilah kemudian ke penampungan septic tank. Kira-kira orang akan bilang, kalau pakai Descartes bilang, sudahlah Pak, sudah jadi kotoran itu Pak, gitu. Ngapain dicari sih Pak, gitu. Tapi kalau Spinoza akan bilang, dia tetap emas. Walaupun di antara tumpukan feses. Dia langsung, gitu kan gitu. Jadi ini masalah apakah yang menentukan ada di pikiran atau memang ada ini botol pada botol. Nah itu berdebat, memang pasti berdebat ini. Kalau kemudian Anda berpihak pada, gak Pak, semuanya itu seturut dengan pikiran saya Pak, you are Descartes. Anda pada kerangka, Anda pada aliran Descartes. Tapi Spinoza akan bilang, nggak bisa dong kepalamu yang menentukan semuanya. Ini itu tetap botol. Misalnya Anda ya, nggak pernah tahu namanya hewan, nggak pernah ketemu tikus gitu ya. Masa tikus jadi nggak ada karena Anda nggak pernah mikir tikus? Ayo kamu. Nggak kan? Tikus, still tikus. Dia masih jalan-jalan bisa. Benar? Maka substansi itu kalau ditanya ngukurnya gimana Pak? Dia kenyataan mandiri tapi juga terisolasi dari kenyataan-kenyataan yang lain. Apa itu maksudnya Pak? Kenyataan mandiri tapi terisolasi itu artinya tidak terpengaruh oleh yang lain. Kamu mandiri. Kamu tidak terpengaruh oleh kenyataan-kenyataan yang lain, misalnya apakah dia menjadi manusia jahat ketika teman-temannya itu yang di sekelilingnya jahat? Otomatis dia akan jadi jahat? Halo? Apakah dia akan jadi manusia jahat kalau orang-orang di sekitarnya jahat? Dia nggak terpengaruh juga. Nah, kalau Spinoza akan bilang belum tentu. Kita kan sering mendengar ya, nanti ketularan jahat loh kamu. Nah, kalau Spinoza akan bilang ya terisolasi dari kenyataan-kenyataan yang lain, tidak berrelasi dengan sesuatu yang lain, juga tidak dihasilkan. Nah makanya nanti dia akan bilang, Spinoza akan bilang, dan yang pertama, substans pertama adalah Tuhan. Disitulah baru kelihatan dia Yahudinya itu ketika dia begitu itu. Tidak disebabkan sesuatu yang lain. Causa sui, penyebab pada dirinya. Jadi nanti substansi itu adalah, makanya substansi yang penuh adalah, Pak manusia itu substansi atau tidak? Kata Spinoza, iya, tapi tidak penuh.
sementara substannya. Sementara aja. Maksudnya bisa meninggal gitu. Iya, bisa tiada. Iya sih, iya. Tapi kalau substan yang penuh, yang penyebab pada dirinya sendiri, dia tidak disebabkan, dia menyebabkan dirinya sendiri. Penyebab yang tidak disebabkan. Karena kalau dia penyebab yang disebabkan, dia efek domino. Paham dulu atau? Iya, sudah dapat Pak perkataannya. Mirip materianya? Oh iya, betul, Aristoteles. Dia ambil itu. Hanya dia maknai bahwa kemudian kalau ini adalah ya di mana-mana adalah Tuhan kemudian. Deus, sive natura, panteismenya kemudian begitu. Tuhan itu kemudian menghinggapi semua yang ada kemudian. Tuhan tidak terpisah dari penciptaan dunia, jiwa dan badan bukan sesuatu yang terpisah, melainkan satu. Nah ini yang nanti beberapa istilah yang kalau belajar tentang Spinoza banyak istilah yang detail itu yang sebenarnya ngomong tentang logika gitu. Dalam arti apa? Dalam arti nanti atribut substansinya sama gitu. Tuhan itu satu, di luar Tuhan tidak ada sesuatu pun yang eksis. Makanya kemudian begini. Nah, kalau kemudian Tuhan dan ciptaannya itu adalah satu, gini ya, dengan semuanya ini, materi kita semuanya, maka kita bisa ngomong di dalam alam ada Tuhan, Tuhan ada di dalam alam. Itu kalau di dalam doktrin pemahaman tentang keagamaan itu panteisme. Semuanya adalah Tuhan. Maka kita melihat dia itu, kita melihat atribut Tuhan. Bukan karena dia ada karena kita pikirkan kalau Descartes, tapi karena memang Anda bagian dari alam. Nice. Ini yang dulu apa yang pertemuan sebelumnya yang pemikirannya tuh kalau kenyataan tidak berubah, kalau substansi tidak bisa berubah. Oh. Aristoteles. Tapi Aristoteles mengatakan, tidak sampai mengatakan bahwa Tuhan itu adalah alam. Itu masalahnya. Ini Spinoza itu mengatakan maka kemudian karena Tuhan dan penciptaan dunia ini itu tidak terpisah, maka kemudian ya kita bisa ngomong di dalam alam semua ciptaan ini itu adalah Tuhan. Bahkan kita kalau ini, kenapa Pak? Merasakan Tuhan. Bahkan kalau kata Spinoza ya ini ya, kalau memakai pikirannya Spinoza ya gitu. Bahkan duduk begini pun menyatu dengan alam ini, dengan benda-benda ciptaan semuanya itu kita merasakan Tuhan. Tuhan ada di mana-mana kemudian kalau begitu. Lihat dia Tuhan, lihat ini Tuhan, lihat paling ujung juga Tuhan, lihat Pak Krisma juga Tuhan kayak begitu juga. Tuhan adalah alam sendiri, objek-objek material adalah modus Tuhan. Apa modus Tuhan itu? Cara atau Tuhan yang kelihatan itu. Maka bukan sesuatu hanya yang dipikirkan aja yang ada. Semuanya substansi. Mungkin nanti Anda setelah ini melihat videonya yang kapan Pak Einstein terus kemudian merasa Tuhan Spinoza itu lebih masuk akal ya. Semuanya ini Tuhan itu dalam alam semesta ini ya. Saya mau nanya, kira-kira teorinya si Spinoza ini mempengaruhi kehidupan spiritual Spinoza juga gitu? Justru kehidupan spiritualnya yang mempengaruhi pikirannya. Itu makanya, jadi kehidupan spiritualnya sebagai orang yang dididik dalam budaya Yahudi itu untuk nanti mempengaruhi pikirannya.
bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Anda akan bertemu banyak pemikir Yahudi yang nuansanya begitu. Ada Martin Buber, ada macam-macam itu yang melihat bahwa Karl Jasper, yang ya ada yang transenden yang menghidupi kita ini. Kalau Spinoza akan bilang semuanya substansi, semuanya modus Tuhan, ini semuanya, dan Tuhan ada di mana-mana. Ini nyata semuanya, bukan karena kamu pikirkan aja Descartes, tapi ini nyata karena memang dihinggapi oleh Tuhan. Pantesan di film-film orang Yahudi romantisme semua. Gitu. Kira-kira akan begitu. Maka hubungannya dengan alam, relasinya dengan benda, dengan alam, mereka sangat kemudian kalau secara Spinoza karena Deus sive natura, Tuhan adalah alam dia. Romantis sih memang. Lihat naik gunung, melihat Tuhan. Ke pantai, Tuhan banyak di sana juga. Wah, indah ya. Indah bukan karena kamu pikirkan indah secara kamu sadari secara Descartes, tapi iya indah. Menjauh dari Bahkan ini ekstrim ya, di dalam semua alam, gak hanya yang indah aja. Tuh. Bisa enggak kamu lihat temanmu yang enggak kamu sukai juga, Tuhan ini. Ada Tuhan dalam diri orang-orang yang aneh-aneh. Dicap aneh Pak. Coba gitu Pak, mau nanya. Iya. Dicap aneh. Kan saya sendiri itu kan sama konsep Tuhan susah memahami, tapi ada yang pertemuan sebelumnya yang ada tingkatannya kalau nggak salah, ada yang dibilang apa benda mati, sama ada yang pokoknya paling naik manusia, Oke, hewan. Thomas Aquinas. Nah, kemudian Tuhan paling atas ya. Ya. Terus kalau di sini itu kan ada semua memiliki atribut ya. Ini ada di waktu ini, warna Yes. seperti ini. Terus juga, tapi semua ini kan kalau dihubungin juga ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan sendiri itu nanti atributnya kayak bisa bilang kayak nggak ada, atau juga secara bersamaan apa atributnya nggak ada, tapi juga ini juga ada atributnya. Jadi saya mulai bingung di situ. Tapi ini satu, semua satu. Oke. Cara memahaminya gimana ya? Betul. Memang kemudian makanya itu tadi saya katakan memahami bahwa supaya ini tidak terkesan doktriner bahwa kemudian ini adalah Tuhan itu Spinoza memikirkan. Sebenarnya dia membagi secara spesifik dalam konteks logika. Ada kita kenal isi dan keluasan, di logika itu begitu. Isi dan keluasan. Nah sebenarnya dalam konteks ini makanya saya tulis bingkai alam adalah tubuh Tuhan, atribut keluasannya aja. Tuhan menjangkau semua enggak? Berarti kalau dia menjangkau semua, apa-apa yang ada di bawahnya yang menjadi ciptaannya terjangkau enggak? Termasuk bagian alam. Nah, itu maksudnya. Dia adalah penyebab dulu di awal. Oke. Darinya ibarat Anda ya, ini ya, ada kakek nenek yang utama, misalnya Anda punya eyang buyut gitu ya. Dari eyang buyut itu muncul bapak ibu dan sampai ke Anda. Bisa enggak ditarik bahwa penyebab semuanya ini terhimpun dalam keluarga besar eyang buyut ini? Paham enggak itu? Maka Anda, di dalam diri Anda ada darah eyang buyut Anda. Masuk akal? Nah itu. Maka kalau Tuhan secara atribut keluasan itu menjangkau semua, dan dia menjangkaui semuanya, maka yang ada di dalamnya terkena enggak? Nah itu logika, secara logika gitu sebenarnya. Maka semuanya ada di dalam cakupan Tuhan begini. Berarti setelah saya pahami Spinoza ini berarti Tuhan ini benar-benar luas ya, karena alam kita itu kan benar-benar luas. Ada yang bilang universe ini, universe itu, ini kan pasti alam semua. Betul. Itu untuk menekankan begitu. Makanya saya katakan sejauh orang bisa memahami semua alam ya. Universe. Makanya mungkin Einstein bilang
Mungkin Tuhan ya black hole itu sendiri. Bukan sosok yang pribadi. Bukan sosok yang pribadi itu bukan sosok yang digambarkan secara personal wajah, oh dia berjanggut, oh atau dia berkumis. Enggak, tapi yang benar-benar atribut keluasan begitu. Dalam atribut itu semuanya dipayungi. Jadi ini secara atribut konsep keluasan Tuhan itu. Jangan dibayangkan sebagai personal gitu. Saya bingung. Saya bingungnya sama satu syaratnya tuh yang tidak bisa dipengaruhi syarat substansi kalau nggak salah tuh tidak bisa dipengaruhi dari luar. Itu spesifiknya gimana ya kan kalau ngomong tentang objek kayaknya selalu dipengaruhi apapun ya. Oke ya. Tidak dipengaruhi dari luar itu dalam arti objek itu tetap pada dirinya sendiri, tidak tergantung sekitarnya. Konkret Pak, konkret aja. Makanya saya tadi beri contoh. Anda, meskipun Anda berteman dengan orang-orang jahat, makanya tadi saya bilang itu, apakah otomatis Anda jadi jahat? Itu. Anda substansi yang mandiri, tidak terpengaruh dari luar. Anda tetap menjadi Anda karena Anda substansi. Bukan karena saya mengatakan Anda begini, dia mengatakan Anda begitu, dia mengatakan begini, terus Anda menjadi ini, hasil omongan kami. Tapi Anda tidak terpengaruh omongan kita ini. Itu yang dikatakan syarat substansi itu, dia tidak terpengaruh oleh yang lain kok. Itu saya bingungnya misalnya ada orang A ya, orang A punya atribut waktu dari tahun 2020 misalnya sampai tahun 2020 orangnya tuh misalnya nggak jahat gitu ya. Terus tapi sudah mereka berteman sama orang dari pas 2018 berteman sama orang jahat. Akhirnya tahun 2020 atribut waktunya berubah jadi jahat. Itu dipengaruhi tapi juga secara substansi dia emang nggak dipengaruhi tapi dia tuh juga secara nggak langsung tuh ya juga berubah karena yang lain juga. Gimana ya ngomongnya? Saya bingungnya Karena soalnya perubahan tuh saya bingung. Apakah ini perubahan ini disebabkan oleh, ini pertanyaannya kemudian, apakah Pak kita bisa mengatakan perubahan itu disebabkan oleh faktor dari luar? Kalau substansi teorinya Spinoza tidak bisa. Substansi itu enggak, yang berubah atribut-atribut aja. Kristus tetap Kristus kok. Mungkin Kristus sekarang atributnya dengan atribut yang nanti 5 tahun lagi itu ada perubahan, tapi Kristus tetap Kristus kok. Berarti bisa substansi yang terbentuk dari berbagai substansi digabung juga. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak, itu atribut itu. Kalau itu enggak gitu. Substansinya tetap Kristus gitu. Double substansi nggak bisa ya Pak? Enggak bisa. Bisa ya? Substansi itu yang menandakan bahwa yang ada pada substare sebenarnya. Substansi itu substare yang bisa berdiri secara mandiri. Substansi itu hakikat inti. Nah itu. Itu makanya dalam dunia sains mau dipecahkan dulu awalnya adalah yang paling terkecil adalah atom. Inti terkecil. Tapi ternyata atom bisa dipecah lagi. Tas. Orang kemudian mikir lagi, terus inti terkecil apa itu? Atom. Tapi tidak bisa dipecah lagi, harus dibayangkan ini sesuatu yang tidak bisa dipecah lagi. Ya sudah begitu gitu. Substansinya gitu. Begitu.
Mungkin kamu memahami perubahan itu lalu gimana ya Pak? Apakah menggeser substansi bagi Spinoza? Enggak. Makanya itu kalau nah yang membedakan kemudian juga dengan Aristoteles, Spinoza itu bilang bahwa substan manusia itu kalau yang benda-benda ciptaan ini bisa kita itu tidak tetap, maksudnya akan sementara, kontingent, berbatas waktu aja gitu. Tapi yang tetap itu Tuhan sendiri nih. Secara keluasan. Tapi semuanya tetap substan di dalam payung Tuhan. Makanya dalam apapun nih, ada LCD, ada gedung ini, Tuhan adalah alam. Deus sive natura. Menghirup udara begini aja merasakan Tuhan. Wah, kok kayak ini Spinoza begitu. Gimana? Bingung. Oke. Tapi bisa membandingkan dengan Descartes enggak? Bisa ya gitu. Beda ya, beda kerasanya ya gitu. Kalau Descartes memang semuanya difokuskan pada rasio gitu. Kebenaran itu dalam rasio, tapi kalau Spinoza akan keluarkan lagi, enggak, bukan rasio. Ini mereka itu substan semuanya ini gitu. Kok enak aja yang nentukan kok pikiran kesadaran aja gitu. Kalau kita semuanya enggak ada yang sadar itu tadi, apa kita semua enggak ada gitu. Efeknya panjang nanti. Makanya sifatnya adalah secara sekarang dinilai sebagai seperti panteisme. Panteis. Semuanya adalah pan itu semua, teis itu Tuhan. Semua adalah Tuhan. Itu kayak substansi utama. Karena dia keluasan yang utama dan di dalam keluasan Tuhan semuanya mengumpul di sana, masuk di sana. Jika semua ini, ya ini kita berbicara mengenai Spinoza ya, yang kita percaya bahwa semuanya ini Tuhan karena semua ini merupakan alam. Nah masalahnya Pak, dengan sifat kita sebagai manusia, kita cenderung merusak alam Pak, yang berarti kita juga merusak Tuhan. Apakah juga secara moral, gimana ya Pak, nggak tahu ya. Cuman apa beneran rusak juga Tuhan itu? Tapi kan Tuhan kan maha baik Pak, maha itu permanen apa ya, maha agung, yang agung, yang apalah kuat. Jadi gimana ya ngomong ya? Ya nanya tentang moral aja sih Pak. Oke. Secara Ya, moral kan secara kemudian moral aja nggak apa-apa. nah kalau kamu mengatakan begitu, kalau tadi itu dalam perspektif monoteis. Monoteis itu mengatakan bahwa enggak, kalau ketika alam rusak apakah Tuhan ikut rusak? Kalau panteis tadi bilang iya, karena kamu sudah merusak dirimu sendiri sebenarnya juga. Kamu merusak alam itu sebenarnya kamu merusak dirimu gitu. Mungkin kita semua satu dalam kesatuan lingkaran keluasan Tuhan kok gitu. Merusak Tuhan iya, merusak dirimu, terus kamu enggak, ya kalau mengatakan Tuhan kan kuat, nah itu baru monoteis gitu. Tapi kalau Anda harus memikirkan bahwa kerusakan yang terjadi pada alam itu sebenarnya juga kerusakan pada diri sendiri, kesatuannya sampai begitu. Wah, ada bagian diri saya yang rusak juga karena saya kesatuan dengan alam ini. Bukan terpisah dari alam dalam satu wadah ini. Ini kan, ini Tuhan nih ya. Terus Anda masuk sini, terus ada kebusukan di sini. Kira-kira walaupun Anda di atas segini, ikut terasa enggak nanti? Ikut. Itu. Apalagi mau perang nuklir ini.
Dari Deus sive natura, ya natura itu alam, alam adalah Tuhan, Tuhan adalah alam, bolak-balik aja. Tuhan itu alam sendiri itu. Mana? Pak. Tapi kenapa kok ada pembedaan antara alam dengan Tuhan? Kan mereka sama aja, equal, dibolak-balik sama aja. Sifat matematika apa tuh namanya lagi dibolak-balik sama aja, lupa aku. Ya itulah. Kenapa ada pembedaan? Yang Apa membedakan cuman istilah aja? doktrin dong. Doktrin ya itu. Yang membedakan doktrin. Karena tidak semua agama, tidak semua aliran kepercayaan, iman itu menganggap Tuhan dan equal dengan alam. Enggak. Dalam kerangka monoteis, Tuhan ya Tuhan, pencipta, alam itu ciptaan. Beda. Berjarak begini. Kayak yang Thomas Aquinas lalu. Tuhan menciptakan boom. Nah, ini jalan nih di sini. Tapi Tuhan tetap ada di itu ruang keabadian. Memberi kekuatan pada bumi, ya. Tapi dalam ruang keabadian. Nah, kalau ini enggak. Masuk. Iya, itu. Yang membuat ini berbeda adalah ya karena dia mengikualkan juga panteisme itu gitu. Begitu. Paham ya? Kan paham apakah kenapa perlu diikualkan, bukankah? Enggak semua agama bilang equal ya. Ya, gitu. Gitu. Begitu. Saudara-saudara, ada yang mau masih ditanyakan, diskusikan? Boleh. Berarti aku bisa bilang dong kalau misalnya substansi sama pikiran itu diperlukan untuk menganggap sesuatu itu ada, karena kalau menurutku itu kita bisa memaknai suatu substansi itu lewat pikiran kita sendiri. Kayak botol itu kita bisa tahu substansinya seperti itu dengan ciri-ciri fisiknya itu lewat pikirannya kita juga, nggak sih? Ya, Oke. sekian dari saya, terima kasih. Pak, oke, terima kasih. Dia masih mengupayakan kesatuan antara pikiran dengan substan supaya tidak usah dibenturkan, Pak, gitu. Sebenarnya itu nanti di tokoh selanjutnya ketika Immanuel Kant. Tapi dalam antara Descartes dengan Spinoza, benar-benar mereka tidak mau disatukan seperti upayamu itu untuk menjembatani. Kalau Anda bilang betul sih, ada betulnya bahwa substan itu kan bisa dipahami sejauh pikiran manusia kan gitu. Nah, tapi zaman mereka itu mikirnya begini gitu. Mikirnya begini, si satu Descartes itu bilangnya hanya pikiran, yang satu bilangnya pikiran itu kok Anda tidak menganggap benda ini, objek substan ini itu mandiri ya? Substan ini mandiri, bebas dari pikiranmu. Belum ada upaya selanjutnya, nanti akan ketemu itu dalam filsafat atau pemikiran selanjutnya yang mengupayakan antara rasional, perdamaian antara rasionalisme dengan empirisme gitu. Maka sama-sama, wong toh juga substan itu dipahami lewat pikiran kok kan gitu. Tapi ini belum nih. Mereka masih bersikukuh bilang pikiran, enggak, substan mandiri. Begitu, Nita. Belum jadinya. Anda sudah selangkah lebih maju. Itu Kantian, proyeknya Immanuel Kant sebenarnya, proyek untuk mendamaikan itu. Tapi ini masih belum sampai proyeknya ke sana gitu. Ada sama-sama benernya juga gitu. Karena yang satu bilangnya adalah pikiran penting, yang satu bilang masa ya pikiran aja? Bukankah benda ini benda yang otonom mandiri tanpa ada pikiranmu sekalipun? Apalagi kalau kamu lagi tidak mikir, maka masa ini tidak ada. Kan gitu. Apakah kalau Anda marah sama teman, terus pikiran Anda menolak kehadirannya, maka dia menjadi tidak ada? Menjadi menghilang gitu, disepir langsung, buk gitu. Iya? Enggak kan?
Dia tetap ada kan, walaupun Anda tidak mau melihatnya, gitu. Atau menganggapnya tidak ada. Betul. Apa ya tanya lagi ya? Bingung soalnya. Iya, Ini iya. angel ini. Beneran loh angel loh. Itu apalagi yang pas bagian substansi itu paling susah paham. Jadi sementara ini ada pertanyaannya tuh, oke, ada substansi Tuhan adalah segalanya, alam. Itu bisa dipahami. Kemudian habis itu tadi kan ada yang pertanyaan yang tentang substansi dalam substansi yang membentuk substansi yang membentuk substansi. Nah itu saya bingungnya tuh kayak misalnya oke, ada yang memiliki substansi untuk jadi misalnya atom hidrogen di tempat ini selama ini itu materinya atom hidrogen ya substansinya, atributnya. Terus ada juga substansi air, tapi air itu juga gabungan dari yang materi tadi, materi yang merupakan substansinya substansi yang punya materi ini itu juga juga merupakan bagian dari materi dari substansi yang lain. Itu bukan berarti kayak substansinya secara nggak langsung bergabung atau gimana itu. Oke. Kalau di dalam alam, makanya itu Spinoza bilang kalau itu di dalam alam mungkin terjadi pergeseran. Karena ini kepanjangan dari substan Tuhan sendiri. Tapi kalau yang Tuhan tidak boleh geser, tidak boleh berubah gitu. Maka substan yang paling utama adalah Tuhan sebenarnya. Substan yang paling utama itu Tuhan itu. Dia tidak dihasilkan, dia itu terisolasi, dia tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Kausa sui, penyebab pada dirinya sendiri. Dia substan yang paling utuh, dia Tuhan ini. Darinya kemudian turun-turunannya itu banyak, yang kemudian kamu katakan, oh kalau menjadi turunan kesekian, apakah mungkin terjadi perpaduan substan dan geser-geser Pak? Tidak tetap Pak, sifatnya tidak stabil Pak, gitu. Mungkin. Tapi yang menjadi hukum pasti di atas tidak boleh geser. Itu logikanya begitu di hukum alam gitu. Semakin ke atas ini dia substannya semakin utuh gini. Yang di bawah-bawah ini turunan-turunannya aja. Gitu. Alam ini segala macam gitu. Bagian dari keluasan dia. Itu makanya kalau katakan apakah di dalam materi-materi itu yang ini banyak ini hidrogen, terus ada di dalamnya pun juga ada airnya sebenarnya, tapi ini ada kesatuan, ada perpaduan enggak sih Pak gitu sebenarnya gitu. Dan ini saling mempengaruhi. Bisa. Karena memang yang ditunjuk oleh Spinoza itu yang benar yang intinya ada yang di atas ini Tuhan ini, yang lingkaran gedenya ini. Bayangkan ini lingkaran gedenya ini, terus di dalamnya ada ya kecil-kecilnya itu. Dia sebagai keluasan itu. Maka mungkin bergeser enggak? Makanya saya katakan manusia pun mungkin bergeser. Bisa mati. Substan kita itu ada sejauh kita hidup ya. Setelah itu kita enggak nyata lagi itu. Udah meninggal jadi jenazah, dikubur, udah enggak ada gitu. Ya kan? Memahami? Oke. Masih ada lagi? Memang berabstraksi tentang substansi ini. Saya waktu nyiapkan juga ini gimana menjelaskan yang secara lebih mudah begitu. Ya Pak. Ya terakhir ya Pak. Berarti ini dimulai dari Descartes sama Spinoza. Kayaknya saya jadi mulai ada gambaran buat materi-materi selanjutnya deh. Soalnya sebelum dua materi ini tuh saya itu ada kayak punya satu pemikiran yang berdasar dari kehidupan saya yang dipengaruhi oleh banyak filsafat pastinya. Cuman setelah tahu dari akarnya dari dua orang, mungkin bukan akar ya, cuman dari bawahnya tuh dari dua orang ini kok kayaknya semuanya ini mulai kayak menyatu gitu ya Pak. Jadi kayak kesan filsafatnya dapat gitu. Ya nanti moga-moga semakin bisa membuat terangkan. Intinya gitu, jangan filsafat selalu dibangun dari keterkaitan satu dengan lain. Jadi tidak mungkin Anda melihatnya
Makanya itu saya selalu mengajak untuk agak review ke belakang supaya tidak lepas sendiri. Kalau lepas sendiri jadi itu malah Anda bingung konteksnya apa ya ini ya gitu. Konteksnya gimana ya, tiba-tiba kok ada substan itu konteksnya apa ya gitu kan, nggak paham nanti pastinya gitu. Oke, begitu saudara-saudari, sudah yakin? Baiklah, cukup. Terima kasih semuanya, selamat sore, kita ketemu di kesempatan yang lain.